bagian yang dari buku Fikih Al-Muyassar, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, para ulama di sini mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad. Karena dia mendustakan Allah, Rasulnya, dan ijma' kaum muslimin. Maksudnya meninggalkan sholat di sini bapak-bapak adalah dia tidak mau mengerjakan sholat sama sekali. Ya. Kemudian barang siapa meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, maka pendapat yang sahih atau pendapat yang paling benar adalah bahwa dia juga kafir bila dia meninggalkannya terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan orang-orang musyrik, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Surat At-Taubah ayat 11. Kemudian para ulama menjelaskan di sini, ayat ini menunjukkan bahwa selama mereka, yakni orang-orang musyrik, belum mewujudkan syarat mendirikan sholat, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin dan bukan juga saudara kita seagama berdasarkan sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita antara dengan mereka, ya, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sungguh telah kafir. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salati atau tarkas salati. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran, ya, adalah meninggalkan sholat. Ya, bapak-bapak. Kemudian para ulama juga melakukan sini, barang siapa yang kadang-kadang sholat. Sholatnya berarti apa nih bapak-bapak? Bolong-bolong. Dan kadang-kadang meninggalkannya atau melaksanakan satu sholat fardu atau dua sholat fardu saja, maka secara zahir dia tidak kafir. Sebab dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Sebagaimana teks hadis yang berbunyi tarkas sholati, yang meninggalkan semua sholat. Dan orang ini meninggalkan sebagian sholat saja, bukan semua sholat. Dan hukum asalnya Islamnya tetap tegak. Maka kita tidak menghukuminya keluar dari Islam kecuali dengan sesuatu yang pasti, karena ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Sesuatu yang tetap dengan berdasarkan kepastian itu tidak lenyap kecuali dengan berdasarkan yang pasti juga. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi hati-hati dalam masalah sholat. Nggak boleh kita menyepelekan urusan sholat. Ya. Dan berarti Ustadz kalau misalkan kita lihat teman kita lihat saudara kita, dia nggak sholat. Saya nggak tahu alasannya Ustadz, dia nggak pernah sholat aja. Mungkin dia malas sekali, gitu ya. Maka boleh saya bilang, kafir. Nggak boleh, bapak-bapak. Nggak boleh kita katakan dia kafir, nggak boleh. Tapi kita baiknya adalah menasehati orang tersebut ya. Terus Ustadz, kalau misalkan kita tahu nih ada orang dia nggak pernah sholat seumur hidup, ya, dia keluarga kita tahu emang dia tuh emang nggak mau sholat. Pernah saya dengar dari mulutnya sendiri dia nggak mau sholat, dia males. Ngapain sholat?
gitu kan ya. Kalau dia meninggal gimana Ustadz? Boleh saya ikut sholati? Maka para ulama mengatakan tidak boleh mensolatinya. Bagi mereka yang tahu persis. Tetapi kayak tetangganya yang nggak tahu, atau orang-orang di masyarakat sekitar situ yang nggak tahu kebiasaannya, maka ya udah, mereka kan nggak tahu. Tapi kalau kita yang tahu persis, kita nggak boleh mensolati orang tersebut, ya. Dan ini menjadi apa Bapak-bapak, apa ya, peringatan bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita, nggak boleh menyepelekan sholat. Walaupun kita tidur, ketiduran, bangun, ya sholat langsung. Nggak usah, wah udah lewat waktunya. Enggak, tetap kita harus mengerjakan sholat. Lalu apa yang setelah itu kita lakukan? Ya kita istighfar, kita taubat. Ya, karena tadi sudah melalaikan sholat, tapi tetap sholat harus kita kerjakan. Jangan pernah meninggalkan sholat satu waktu pun, terlebih lagi meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena ada suatu hadis yang menyebutkan kalau ada orang yang meninggalkan sholat asar, dia nggak sholat asar, tapi dia sholat subuh, zuhur, maghrib, isya, maka pahala semuanya tuh dihapuskan oleh Allah. Dia habis sedekah 1 miliar, udah tuh habis pahalanya hari tersebut. Nggak boleh kita meninggalkan sholat satu waktu pun. Ya, mau kita sehat, mau kita sakit, sholat itu utama. Tekankan ini Bapak-bapak kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita. Pokoknya kalau urusan sholat, nggak ada kompromi. Ya, seperti itu. Nah, selesai sudah Bapak-bapak tentang sholat wajib. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu sholat sunnah. Para ulama mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud dengan sholat sunnah adalah segala ibadah ketaatan yang tidak wajib. Ya Pak ya. Jadi semua sholat yang kita kerjakan, dan sholat itu bukanlah sholat subuh, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, maka itu semuanya sholat sunnah. Ya, maka dia itu sholat yang bukan sholat wajib. Baik, kita masuk pada bagian pertama, keutamaan dan hikmah pensyariatan sholat sunnah. Yang pertama, keutamaan sholat sunnah. Bapak-bapak ini dihafalkan. Ya. Selain dihafalkan, diamalkan. Sholat sunnah termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad di jalan Allah. Dan mencari ilmu. Karena Nabi SAW selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat-sholat sunnah. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya ini barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah
hingga akhirnya aku mencintainya. Tuh Bapak-bapak rahimakumullah, kalau mau jadi walinya Allah, mau jadi wali-wali Allah nggak perlu semedi, nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu zikir sampai jutaan, sampai ribuan, sampai pingsan. Nggak perlu puasa mutih. Cukup apa? Kerjakan sholat sunnah, amalkan ibadah-ibadah sunnah yang sunnah-sunnah tersebut Rasulullah ajarkan. Terapkan di keseharian kita sehari-hari. Contohnya, mengangkat kain di atas mata kaki. Terus apalagi memelihara jenggot. Terus apalagi siwak, sholat sunnah. Terus apalagi sholat sesuai sunnah Rasulullah, gerakannya, bacaannya. Terus wudhunya juga sesuai sunnah Rasulullah, mandinya sesuai sunnah Rasulullah, makannya, pokoknya setiap kegiatan kita sehari-hari kita mengacu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita semua ini rata-rata udah jadi wali, yaitu wali murid ya Bapak-bapak ya. Kalau anaknya udah sekolah jadi wali murid atau kakeknya wali murid, nah gitu. Tapi kalau wali Allah maka kita harus mengamalkan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua, hikmah dari pensyariatan sholat sunnah. Para ulama mengatakan sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Dia menetapkan untuk setiap ibadah wajib, ibadah sunnah yang sejenis dengannya. Contoh ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada sedekah wajib kayak zakat, ada sedekah sunnah. Ada ibadah haji yang wajib, ada umroh yang sunnah. Ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis. Nah, itu yang jadi sepasang. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnahnya. Agar seorang mukmin bertambah imannya dan menaikkan derajatnya melalui sholat-sholat sunnah tersebut. Dan agar ibadah wajibnya bisa disempurnakan dan ditambal. Yang bolong-bolong, yang kurang-kurang, ditambal pada hari kiamat dengan sholat sunnah tersebut. Karena pelaksanaan sholat wajib tidak terlepas dari kekurangan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-salah, fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil faridatu min tatawwu'ih, thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithlu dhalik." Kata Rasulullah, sesungguhnya amalan atau amal pertama yang seorang muslim dihisab dengannya pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Lalu bila dia menyempurnakannya, maka tulislah dengan sempurna. Tetapi bila tidak sempurna, maka dikatakan, yakni Allah mengatakan kepada para malaikat, lihatlah oleh kalian, apakah dia memiliki amalan sholat sunnah. Bila dia memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan dari sholat sunnahnya. Kemudian dilakukanlah terhadap seluruh amal-amal wajibnya seperti demikian itu. Nah, inilah Bapak-bapak ada hikmah dari hadis ini. Misalkan dulu kita sebelum mendengar pelajaran kita pada hari ini suka meninggalkan sholat karena malas. Ya. Mungkin ketika awal-awal baligh, usia-usia SMP, SMA, kadang kalau disuruh sholat berantem dulu.
sama ibu, sama bapak, ya, sama kakek, sama nenek, ya, maka taubat. Taubat, istighfar, banyakin sholat sunnah. Terus Sunnah. apalagi? Jangan diulangin lagi. Jangan bilang, ah, kata Ustadz kemarin kan kalau nggak sholat sekarang, ntar bisa banyakin sholat sunnah. Nggak begitu. Ya, kalau sekarang sholat jangan ditinggalkan. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru, ya, kita perbanyak ketaatan kepada Allah. Kenapa Bapak-bapak? Karena usia itu nggak ada yang tahu. Tahu. Yang muda banyak yang meninggal duluan dibanding yang tua. Yang sakit udah tahun-tahunan enggak meninggal-meninggal. Yang sehat, yang rajin olahraga, rajin nge-gym, jaga vitamin, wah segala macam. Nggak taunya dia meninggal duluan. Nah, itulah bapak-bapak hikmahnya. Jadi, mudah-mudahan ilmu kita pada malam hari ini bisa kita amalkan, juga bisa kita dakwahkan kepada keluarga kita. Ingat bapak-bapak, tadi permasalahan orang-orang yang meninggalkan sholat, dia kafir, ya bukan hak kita untuk mengkafirkan orang lain, tidak boleh. Yang menjadikan hak tersebut adalah para ulama. Para ulama yang berhak mengkafirkan orang-orang muslim. Kita bukan ulama, nggak boleh sembarangan bilang, kafir, kafir, kafir. Gara-gara apa? Misalkan dia nggak sholat, nggak boleh. Itu haram. Ya, kata Rasulullah, apabila ada seorang muslim mengatakan kafir kepada saudaranya dan tidak terbukti, maka kata kafir tersebut kembali kepadanya. Na'udzubillah. Ya, jadi pelajaran kita kali ini, kita lebih ketat lagi sama diri pribadi, sama keluarga, adapun orang lain, kita doakan, kita tetap berakhlak baik kepada mereka dengan tujuan mudah-mudahan dengan sebab dakwah kita, dia mau mengerjakan sholat. Dia mau kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Baik Bapak-Bapak, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bagian yang kedua, yaitu pembagian sholat sunnah. Sampai sini Bapak-Bapak ada pertanyaan? Nggak ada, Tat. Jika tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.